Sejarah marga batubara. Munculnya orang-orang bermarga batubara di tempat tersebut beberapa abad yang lalu, bermula dengan berpindahnya serombongan orang dari Batubara dekat Tanjung Balai. Rombongan orang yang berpindah itu dipimpin oleh dua orang bersaudara yang masing-masing bernama Parmata Sopiak dan Datu Bisurayo. Setelah lama berjalan, pada suatu ketika rombongan tersebut sampai di daerah Barumun. Di tempat itu mereka membuka perkampungan yang kemudian diberi nama Binabo. Tempat tersebut terletak kurang lebih 2 km jauhnya dari Sibuhuan yang sekarang Parmato Sopiak disebut berputera dua orang, masing-masing bernama Silai dan Sitondang. Dari nama kedua tokoh inilah mungkin lahirnya nama marga Daulay dan Matondang yang dilihat satu keturunan dengan orang-orang bermarga Batubara, saudara Parmato Sopiak, yakni Datu Bisurayo mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sibaru dan seorang anak perempuan bernama Boru Matondang. Nah, 9 Iges sama dengan Puteri Matondang yang 9 cantik. Berdasarkan namanya diduga putri Datu Bisu tersebut sangatlah cantik parasnya. Setelah orang-orang yang pindah dari Batubara itu berkembang di Binabo, Barunun, meninggallah Parmato Sopiak di desa tersebut. Makamnya sekarang terletak di Tor Parginciran, dan sekitar tahun 1981 telah dipugar oleh keturunannya yang bermarga Batubara, Daulay dan Matondang. Sesudah Parmato Sopiak meninggal dunia, putranya Silai dan Sitondang pergi meninggalkan Binabo untuk mencari daerah baru. Dan akhirnya mereka membuka suatu tempat pemukiman baru yang bernama Pintu Padang. Selanjutnya di tempat itu keturunan mereka berkembang dengan marga Daulay dan Matondang. Sementara itu saudara Parmato Sopiak yang bernama Datu Bisu meninggalkan daerah Barumun dan pergi ke daerah Mandailing. Di situ ia meminta tanah untuk dibuka menjadi tempat pemukiman. Yang memberikan tanah kepada Datu Bisu ialah Raja dan Dani Lubis yang pada masa itu berkuasa di Roburan. Tanah yang diberikan oleh Raja dan Dani Lubis kepada Datu Bisu tidak begitu jauh letaknya dari Roburan. Di tempat itulah Datu Bisu membuka perkampungan yang kemudian bernama Pagaran Tonga. Lama-kelamaan berkembanglah orang-orang yang tinggal bersama Datu Bisu di Pagaran Tonga, dan mereka bermarga Batubara. Kemungkinan nama marga itu mereka ambil dari nama daerah asal mereka yaitu Batubara di Asahan, tanpa diketahui sebab-sebabnya. Menurut cerita pada suatu masa terjadilah perselisihan antara sesama mereka yang bermarga Batubara di Pagaran Tonga. Oleh karena itu sebagian pergi meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke desa Pagaran Korsik, Tanobato, Hutarimbaru dan ada yang sampai ke Hutapungkut dan Hutan Nagodang. Sampai sekarang di tempat-tempat tersebut memang banyak terdapat penduduk yang bermarga Batubara. Keturunan mereka di kemudian hari ada yang menjadi tokoh terkemuka. Seperti misalnya almarhum Adam Malik yang berasal dari Hutapungkut Julu. Karena penduduk yang bermarga Batubara semakin banyak yang meninggalkan Pagaran Tonga, maka mereka yang masih tinggal di desa itu akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan desa itu kembali kepada Raja di Roburan. Karena Raja dari Roburanlah yang dahulu memberikan tanah perkampungan itu kepada Datu Bisu, setelah Pagaran Tonga diserahkan kembali ke kerajaan Roburan. Maka Raja mengirim keluarganya yang bermarga Lubis untuk meniadi Raja di Pagaran Tonga. Raja tersebut bernama Sultan Namora Lubis. Datu Bisu sendiri yang membuka Pagaran Tonga. Menurut cerita meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Demikianlah secara ringkasan kisah asal-usul marga Batubara. Jangan lupa like and subscribe Rudy Lubis Channel.